Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro di malam ini. Mas Bro akan membahas sesuatu hal yang sangat besar yang akan menjadikan September prediksi PP akan pump dan tentunya koin-koin lain di jaringan ETH. Dan tidak lupa, hampir perkiraan Mas Bro di bulan September akan menjadi sangat menarik, bisa dikatakan bull run ya. Jadi akan saya bahas di sini, sangat menarik info yang akan saya berikan untuk kalian. Akan tetapi kalian tetap dior riset mandiri. Mas Bro nggak bertanggung jawab atas kerugian kalian di dalam bermain kripto berisiko tinggi. Saya ingatkan, bisa cuan juga bisa memble. Ini bukan dari Wall Street yang mengangkat kripto, tapi adalah Asia siap menyalakan rally kripto. Akan saya sampaikan alasannya. Mungkin ada dua gardan yang akan membara, akan membuat lari kenceng kripto. Yang pertama adalah dari Asia, yang kedua dari pemangkasan suku bunga dari Fed. Langsung saya bahas di sini. Asia tengah melaju cepat, mulai dari aliran likuiditas di Beijing hingga persetujuan stablecoin di Tokyo. Kawasan ini mungkin menentukan rit pasar. Mantap ya. Meski sekilas terlihat seperti langkah regulasi biasa, kenyataannya inilah yang bisa menjadi titik awal rally global. Semangat kawan. Ya, jangan main-main dengan namanya Beijing. Mungkin altcoin akan ikut terdorong ketika Beijing bergerak saat indikator ekonomi Cina mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Bank Sentral Cina, People's Bank of China sedang menyiapkan langkah yang mantap, yaitu stimulus. Mungkin akan datang secepatnya bulan September, dan bagi altcoin ini bisa menjadi sinyal untuk memulai rally. Luar biasa. Apakah benar yang beberapa bulan lalu dikatakan GZ Changpeng Zhou, CEO Binance, mengatakan banyak negara-negara di dunia, negara-negara hebat, kelelahan terkapar ya, pulusnya lagi ngicrit. Dan inilah akan terjadi print money, stimulus besar-besaran di setiap negara. Ini menarik menurut saya. GZ pernah mengatakan seperti itu saat indikator ekonomi Cina mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Bank Sentral Cina, People's Bank of China sedang menyiapkan langkah berikutnya. Stimulus mungkin akan datang secepatnya bulan September. Dan bagi altcoin ini bisa menjadi sinyal untuk memulai rally. Sejarah menunjukkan bahwa suntikan likuiditas terutama dari pemain besar seperti Cina kerap mendorong aset berisiko untuk naik. Kripto pun tidak terkecuali. Mantap. Ini yang perlu kalian pahami. Jangan melihat harga saat ini, tapi kalian melihat fundament yang akan terjadi ke depan. Kita harus cerdas, pinter. Jangan hanya narik garis saja. Saya TATA udah katam. Oke, sejarah menunjukkan bahwa suntikan likuiditas terutama dari pemain besar seperti Cina kerap mendorong aset berisiko untuk naik. Kripto pun tidak terkecuali. Harga BTC akan menunjukkan korelasi yang lebih erat dengan likuiditas global dibandingkan S&P 500 ataupun emas. Jika Beijing membuka keran, likuiditas pasar bisa merespon dengan meningkatnya minat terhadap altcoin. Bisa lagi ditambah dengan Fed, pangkas suku bunga. Wow, sikap resmi Cina terhadap kripto masih terbatas. Pengaruhnya terhadap pasar global jelas tidak bisa diabaikan. Tetap akan membuat rally karena Cina duit gitu ya. Dengan basis moneter sebesar 5,2 triliun dolar. Ini 5,2 triliun dolar ya, bukan rupiah, hanya di bawah AS
dan zona euro. Cina memiliki bobot yang sangat besar. Selain itu, kontribusinya mencapai hampir 20% dari PDB global. Wow, saya harus bilang wow gitu. Menjadikan bank sentralnya salah satu pemain paling berpengaruh dalam aliran modal global. Bukan wewe gombel. Kalau wewe gombel Semarang ya. Meski perhatian dunia sering tertuju pada The Fed, Bank Sentral Cina memiliki potensi yang sama besar untuk pergerakan pasar. Ngapain ngurusin Powell ya? Keren lu berkutakan mulu sama Trump. Ternyata perhatian dunia sering tertuju pada The Fed. Nyatanya Bank Sentral Cina memiliki potensi yang sama besar untuk pergerakan pasar. Wow, ya CL. Aduh, kalian akan dikasih cuan September kok CL. Kemudian Korea Selatan melangkah di pasar kripto. Otoritas Keuangan Korea Selatan meluncurkan rencana 4 tahap yang mencakup proposal ETF Bitcoin Spot, uji coba stablecoin yang dipatok ke KRW, serta peta jalan untuk mencabut larangan perdagangan korporasi yang berlaku sejak tahun 2017. Mantap. Pada paruh pertama 2025, organisasi nirlaba dengan lembaga publik diizinkan untuk melepaskan kepemilikan kripto yang ada pada paruh kedua. Perusahaan tercatat dan investor terverifikasi akan mulai melakukan perdagangan secara percobaan di tingkat pasar. Won Korea menjadi mata uang fiat kedua yang paling banyak diperdagangkan di dunia kripto dengan volume sebesar 663 miliar dolar sejak awal tahun, atau sekitar 30% dari total aliran fiat ke kripto global menurut Kaiko. Tinggi juga ya, luar biasa. Hampir 1 dari 3 orang dewasa Korea ini memiliki kripto. Gila, hampir 1 dari 3 orang dewasa Korea ini memiliki kripto, 2 kali lipat dibandingkan negara Amerika Serikat. Apalagi Konaho. Waduh, baby duge, please. Luar biasa. Sementara itu, bursa besar di Korea sedang memperluas operasi mereka. Outpit menguasai 69% pasar domestik. Sedangkan BitHope bangkit kembali ke 25% dengan saham privatnya melonjak 131% sejak awal tahun menjelang pencatatan di Kosdaq. Mantap. Oke ya, juga Asia akan menggerakkan market. Jepang tidak ketinggalan menjadi pemain baru di stablecoin. Selain itu, Jepang mulai merambah pasar stablecoin dengan token digital pertamanya yang dipatok ke yen. Badan Jasa Keuangan Jepang, Financial Service Agency, siap menyetujui JPYC, stablecoin yang diterbitkan oleh fintech berbasis Tokyo JPYC. Untuk diluncurkan akhir tahun ini. Luar biasa. Tahun ini banyak sekali event-event besar di dunia. Semua bergeser ke aset digital. Indonesia bergeser kemana, kawan? Jawab kalian di kolom komentar ya. Yang menarik dari peluncuran ini adalah dukungan investor Shekel. Penerbit USDT ikut berpartisipasi dalam putaran seri A senilai 500 juta JPYC. Font menandakan bahwa pasar stablecoin domestik Jepang bisa segera menjadi internasional. Go JPYC. Norikata AKB menyebutkan bahwa JPYC telah menerima investasi langsung atau melalui Corporate Ventura Capital CVC dari perusahaan tercatat seperti Circle, Ateria, Tencent System, Porsal, iPool, dan lain-lainnya. Bang Faipul ikut ini di sini. Pokoknya mantap. Nggak kalah lagi. Thailand memanfaatkan kripto untuk tarik kembali wisatawan. Ayo kita liburan ke Thailand, beli baby doge, bris untuk wisata ke Thailand. Tapi harus abrek-abrek. Kondisi begini, kalian berkutakan kacau balau. Apa yang terjadi? Apakah well membeli atau menjual saat market ini lagi turun? Ternyata luar biasa memborong.
Oh, mantap jaya. Pada hari ini 19 Agustus tahun 2025 pasar sempat mencatat penurunan ringan, akan tetapi akhirnya akan naik lagi dengan luar biasa banyak yang akumulasi besar-besaran di ETA. Pola perdagangan well memecah pasar saat kripto terkoreksi. Mantap ya. Seperti minggu-minggu sebelumnya, para well aktif memperdagangkan Ethereum berdasarkan data dari On-chain Lens. Dua alamat dompet baru diduga kuasai oleh satu entitas menerima lebih dari 115 juta dolar Ethereum, 25.684 Ethereum dari Volcons X, menandakan adanya posisi strategis oleh pemain besar. Mereka pada borong. Sementara itu, well lain menambahkan kepemilikan Ethereum sebanyak 3.333 token senilai hampir 14,93 juta dolar. Alamat baru ini sebelumnya telah membeli 9.046 Ethereum. Wah, luar biasa selama akhir pekan dari Kraken. Wah, lagi borong besar-besaran kawan. Akan ada stimulus dari Cina dan kemudian Fed tidak kalah pangkat suku bunga. Seorang analis On-chain mencatat total 16.872 ETH setara 74,99 juta dolar telah ditarik dari Kraken dengan harga rata-rata 4.444,76 per ETH. Berani borong harga tinggi. Wah, luar biasa, luar biasa. Di sisi lain, well crypto juga melakukan deposit. Wah, pada narik semua. Pokoknya pada besar-besaran ini. Well bergerak aktif di ETH. Dan ternyata ada PP, ada Link, BTC, serta token altcoin lainnya. Wow, mantap. Per 19 Agustus sebuah alamat dompet memindahkan 2.432 Ethereum dari Binance ke dompet dia. Wah, mantap ini. Pokoknya kita udah nggak perlu ragu lagi ya. Di sisi lain, altcoin alamat distribusi token PAM pun mengirim 2 miliar PAM ke OKX. Ini PAM pun apa mau dijual? Apa put besar? Well Crypto lakukan aksi besar di SKY, ETH, Link, serta ada di PP. Waduh, Polygon ikut mabur. Luar biasa kawan. Selain itu, Confounder SKY Protocol melakukan transaksi signifikan dengan menggunakan 1,77 juta ENA untuk membeli 16,38 juta SKY sebagai bagian dari strategi buyback untuk memperkuat ekosistemnya. Ini yang saya dengar yang dijual 1,77 ENA ini punya BlackRock. Ada berita yang lain. Waduh, punya BlackRock, tadi saya sempat dengar itu. Udah ya, jadi kau nggak usah pada panik, berkutakan, takut. Ini PP udah mulai pam. Koin terbaik, tidak ada selain meme coin yang kayak PP itu nggak ada. Desentralis, total, murni, tanpa filter. Ya, pakai celana dalam masih. Kalau nggak kalian bahaya. Wah, luar biasa nih sih. Pokoknya nggak perlu ragukan lagi. Nggak usah pakai orang-orang yang pakai apa. Yang penting kita itu hati nurani kita harus ngerti. Kecerdasan omongan, kecerdasan pikiran itu kalah dengan kecerdasan hati. Hati itu sampai kemana-mana. Ya, tentunya dengan teliti daripada hanya soal ngomong. Ya, tentunya kita mantap juga yang sudah pada cuan di PP kemudian pada ingin cuan di Polygon kemudian pingin masuk lagi. Ternyata belum turun. Akan naik kok turun piye. Ya paling udah 4.100 di situ turunnya, padahal saya menargetkan bisa 39 kalau bisa, tapi kayaknya ditahan di situ. Ada event nanti ya. Polygon tuh udah seaduk-aduk, berkaplik projectnya nggak main-main. Kan comeback Depi, Polygon sedang mendapatkan momentum. Vol melonjak 7,3% dalam 24 jam saat aliran modal kembali ke ekosistem Polygon. TVL mencapai 1,23 miliar dolar plus 43% YTD. Wah, ini nggak perlu diragukan lagi.
sejak Desember 24 menandakan pertumbuhan pengguna dan likuiditas yang baru. Apa yang mendorongnya? Plus 7% TPL dalam 30 hari, pendakian stabil ke 1,23 miliar dolar, quick swap dan Polymarket menambahkan aliran masuk sekitar 80 juta dolar. DEX plus pasar prediksi melihat aktivitas setoran bersih 1,23 juta dolar ke protokol Polygon. Polygon akan terbang tinggi, saya rasa luar biasa ya. Mungkin itu aja, udah terlalu panjang lebar. Yang penting inti dari ocehan saya akan luar biasa di September dengan stimulus dari China yang 2 triliun berapa tadi saya agak lupa, dan kemudian Fed pangkas suku bunga. Itu yang terjadi. Tetap semangat, tetap yakin, luar biasa. Nanti ke depan tunggu sampai bull. Ya itu aja mungkin yang saya sampaikan. Tetap kalian dior riset sendiri. Mas Bro hanya memberikan info sebatas yang saya tahu. Yang pahit saya katakan pahit, yang manis saya katakan manis. PP masih meme coin terbaik, bahkan akan jadi rajanya meme coin menurut saya pribadi. Tercuan nanti yang naiknya gila-gilaan, tiada ibaratnya layangan putus dari benangnya, macirnya ke atas atau ke bawah ke atas ya. Mungkin itu aja. Tetap kalian dior. Ucapan Mas Bro, jangan kalian telan mentah-mentah. Semua berisiko tinggi dan tanggung jawab masing-masing. Mas Bro nggak ikut tanggung jawab atas kerugian kalian. Kalian cuan banyak tadi di Polygon juga cengar-cengir kok untuk kalian sendiri. Dan mungkin itu yang saya sampaikan di malam hari ini. Tetap semangat, tetap yakin. Mas Bro mohon maaf tidak sempurna. Yang sempurna hanya milik yang di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang kira sudilah. Yang belum subscribe untuk meng-subscribe biar Mas Bro semangat membuat video. Yang sudah, Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.